Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiranmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah votum Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur atas kasih anugerahnya kita dapat kembali beribadah hingga hari ini. Mari saat ini kita mau menyembah Dia, karena Dia layak untuk menerima pujian dari umatnya. Bersama kita angkat pujian, mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu
Sungguh kudus dan suci nama-Mu ya Tuhan. Jika hari ini kami boleh ada untuk datang menyembah-Mu, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami dengan segenap hati kami untuk boleh meninggikan nama-Mu, menyembah-Mu. Engkau layak untuk mendapat pujian bagi umat-Mu. Kami percaya Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan berkati kami juga. Biarlah Tuhan, penyembahan kami ini pun boleh menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ini, seluruhnya di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, di dalam memimpin ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita semua adalah orang berdosa. Kita perlu Tuhan Yesus untuk memohon pengampunan, karena hanya Dia yang dapat mengampuni dosa kita. Kita angkat pujian, Tuhan ampuni dosaku. Dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepadanya, kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita. Janganlah kita menyembunyikannya daripada Tuhan. Kita mau mengakuinya, kita mau mendapatkan pengampunan daripadanya. Dan hidup kita boleh di dalam anugerah berkat
dan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Di surga, kami datang kepadamu. Kami mau mengakui segala dosa pelanggaran kami, karena kami mau mendapatkan pengampunan daripada Engkau. Di dalam pengampunan-Mu kami boleh mendapatkan anugerah, keselamatan, hidup kekal, dan kami boleh sungguh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya kematian-Mu di kayu salib telah selesai menebus, mengampuni kami orang berdosa. Karena itu kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami, dan tuntunlah hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup menurut kehendak-Mu, melakukan apa yang memuliakan nama-Mu. Berkati hidup kami ya Bapa, pimpinlah di dalam penyertaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengakui segala dosa kami. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jemaat, saya undang untuk bangkit, untuk duduk kembali. Sebagai syukur kita atas dosa yang telah diampuni, mari kita mau bertekad hidup lebih sungguh mengandalkan Tuhan, tidak ingkar dan terus maju dalam mengabdi kepadanya. Kita angkat pujian, ku tak berani ingkar. Bacaan bertanggapan yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berbahagialah kita yang baca merenungkan firman Tuhan ini, melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan telah selamatkan kita dari belenggu dosa. Untuk itu, mari kita selalu dekat Tuhan. Oleh karenanya kita dapat bersukacita dan bergembira. Kembali kita angkat pujian, selalu dekat Tuhan. Bagi kita yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, mari dengan tegas kita nyatakan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bacakan ayat Mas sebanyak 2 kali yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Lebih baik 1 hari diam di rumah Tuhan untuk menikmati kasih, kemurahan, dan firman-Nya daripada 1000 hari di tempat lain. Seperti saat ini kita akan diberkati oleh hamba-Nya dengan kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus. Mari siapkan diri, hati dan pikiran kita. Bersama kita sambut firman Tuhan dengan diiringi pujian Satu Hal Yang Kurindu. Bapa di surga, sungguh benar, kami rindu ada di hadirat-Mu, kami rindu menikmati bait-Mu, dan saat ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu, dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Bapa saat kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini sehingga hanya firman-Mu yang diberitakan. Terima kasih Bapa, sertai kami, dan di dalam pimpinan Roh Kudus kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online minggu ini, di minggu pertama
bulan Maret 2021. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1. Kita akan melihat ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kita akan renungkan bagian ini dengan tema dosa melahirkan maut. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan baca bagian firman Tuhan ini dari Yakobus pasal 1. Saya akan bacakan bagi kita semua dari ayat 12 sampai dengan ayat 18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca surat Yakobus kepada jemaat Tuhan atau kepada ke-12 suku yang ada di perantauan, maka kita akan dapati bahwa Yakobus menuliskan sebanyak 2 kali kata berbahagia, atau dalam bahasa Yunani lebih tepat diterjemahkan atau diartikan diberkatilah, jika mereka ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Hal ini dikatakan di dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kemudian diingatkan kembali di dalam ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena Rasul Paulus dalam suratnya ini, dia sedang menguatkan, dia sedang menghiburkan hati umat Tuhan yang sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan hidup di perantauan, di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya buat kita saat ini penghiburan seperti ini sangat sulit untuk kita pahami, terlebih ketika kita sedang mengalami kesukaran dan penderitaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika Rasul Yakobus mengingatkan untuk berbahagia atau diberkatilah ketika menghadapi pencobaan, hal ini dikarenakan bahwa pencobaan yang terjadi tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan sedang menguji ketahanan dari setiap umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh melihat di dalam Perjanjian Lama, kita belajar dari Ayub, belajar dari Yusuf. Ketika mereka mengalami pencobaan, mereka tetap bertahan di dalam penderitaan dan kesukarannya. Maka kita dapat melihat bahwa semuanya itu Tuhan lakukan karena Tuhan sedang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dalam imannya,
dan dipakai Tuhan luar biasa dalam rencananya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Rasul Yakobus ingatkan agar kita semua boleh bertahan di dalam menghadapi setiap pencobaan. Ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, kata pencobaan dalam bahasa Yunaninya adalah hupomeno. Itu lebih memiliki arti bertekun, sabar, harus menanggung atau tinggal tetap. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang menghadapi pencobaan, maka kita harus bertahan. Kita harus bertekun, kita harus sabar, kita harus menanggung, dan kita harus tetap tinggal di sana. Ketika kita terbukti tahan uji, dapat bertahan dengan hikmat, yaitu hati takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, tersedia mahkota kehidupan seperti yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gambarannya seperti seorang sedang ada di dalam perlombaan atletik, Bapak Ibu Saudara. Seorang atlet, seorang pelari tidak hanya dibutuhkan kecepatan, tetapi juga ketahanan untuk dapat memenangkan pertandingan tersebut. Ketahanan ini dapat menjaga kecepatannya tetap konsisten sampai garis finish. Dalam hidup iman kita kepada Tuhan Yesus, kita pun perlu bertahan, karena dengan bertahan kita akan tetap memelihara iman kita sampai garis akhir, dan kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun ada hal yang kita perlu perhatikan ketika kita bertahan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Terlebih lagi jika hal tersebut berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, maka Rasul Yakobus mengingatkan kita agar berhati-hati dengan keinginan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa jika keinginan itu tidak dikendalikan, maka keinginan itulah yang akan mengendalikan diri kita. Tentunya keinginan yang dimaksud di sini adalah keinginan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati dengan keinginan ini, karena keinginan ini dapat menyeret atau menarik kita keluar dari kebenaran, dan juga dapat memikat. Keinginan ini dapat melakukan tipu muslihat, sehingga kita terseret, terpikat oleh keinginan ini dan dibawa kepada dosa. Dan kalau dosa ini sudah matang, kata firman Tuhan, akan melahirkan maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mewaspadai, jangan sampai ada keinginan jahat dalam hati kita. Karena keinginan jahat itu pun suatu dosa. Bapak Ibu Saudara, jangan juga kita akhirnya menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami pencobaan. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Janganlah kita menyalahkan Tuhan ketika kita ada di dalam pencobaan. Terkadang pencobaan terjadi, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak mewaspadai keinginan yang jahat yang ada dalam hati kita. Tidak ada yang jahat di dalam diri Tuhan.
Ia tidak pernah mencobai siapapun. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Daripadanya ada anugerah yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, iblis pun dapat menyeret kita, memikat kita dengan keinginan jahat yang ada di dalam hati kita. Jika kita membiarkannya, maka iblis akan membuahinya. Iblis akan mematangkan keinginan itu menjadi dosa dan mendatangkan maut. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, banyak manusia yang akhirnya jatuh di dalam pencobaan karena keinginannya sendiri. Seperti Adam dan Hawa, akhirnya jatuh dalam dosa. Mereka membiarkan keinginan jahat iblis menjadi keinginannya, sehingga mereka memakan buah yang dilarang Tuhan. Ini catat dalam Kejadian pasal 3. Saudara, kita lihat yang lain, demikian juga dengan anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain. Ketika Kain merasa panas hatinya karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan, Tuhan sudah ingatkan agar Kain menguasai keinginan hatinya. Sebab jika tidak, maka dosa sudah mengintip. Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan, dan akhirnya ia jatuh dalam dosa dengan membunuh Habil, adiknya sendiri. Ini dicatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1-8. Bapak Saudara, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, kita melihat ada Yudas, salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Ketika ia membiarkan dirinya dikuasai iblis dan segala keinginan dirinya akan uang, Yudas berdosa dengan mengkhianati dan menjual gurunya sendiri dengan 30 keping perak. Dicatat di Injil Matius pasal 26 ayat 14 dan 16. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang berbeda yang dilakukan Yusuf. Ketika ia menguasai keinginan diri dengan takut akan Tuhan, sehingga Yusuf pun akhirnya tidak jatuh dalam dosa perzinahan, walau istri Potifar terus menerus menggodanya. Kejadian 39 ayat 1-10. Dan teladan Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, ketika ia menghadapi godaan, cobaan dari iblis, Matius 4 ayat 1-11, ia berpegang pada firman Tuhan dan mematahkan segala siasat iblis. Ketika Tuhan Yesus akan menuju salib, ia pun menaklukkan segala keinginan hatinya di bawah keinginan Bapa yang menghendaki dia naik ke atas salib untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa, yaitu maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita harus kendalikan segala keinginan kita dalam takut akan Tuhan, sehingga kita mampu bertahan sampai akhir dan memelihara iman ketika harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Engkau tahu hati kami dengan segala keinginannya. Terkadang keinginan hati yang jahat sering mempengaruhi kami, ingin membawa kami, menyeret kami jauh dari kebenaran-Mu, memikat kami dengan segala alasan dan tipu muslihat, sehingga kami bisa jatuh dalam dosa. Kami jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kami tidak sanggup bertahan.
tolong kami Tuhan. Biarlah melalui setiap pencobaan, Engkau latih kami, Engkau ajar kami, Engkau topang kami, supaya kami kuat, mampu bertahan, dan kami keluar sebagai pemenang. Tolong kami ya Bapa, dalam pimpinan Roh Kudus, bersihkan hati kami dari keinginan yang jahat. Ajar kami ya Bapa, untuk dapat mengendalikan setiap keinginan. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan sama-sama mendoakan. Pertama-tama mengucap syukur untuk segala keberadaan kita masing-masing. Di dalamnya kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita juga mau doakan saudara-saudara kita yang sakit. Kita mau dukung dalam doa. Kita dukung dalam doa untuk Bapak Agus, Ibu Gina Rosa, juga anaknya Jevianto. Biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan, kesehatan setelah dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah mereka dengan kesembuhan. Mari kita juga doakan untuk Ibu Ayang dalam proses pemulihan tulang tempurung kakinya. Biarlah kakinya bisa dapat digerakkan dan dapat beraktivitas kembali di dalam pertolongan Tuhan. Kakinya boleh sembuh. Kita juga doakan untuk Ibu Alen. Biarlah Tuhan juga tolong di dalam kondisi mengalami stroke. Biarlah Tuhan juga yang tolong, Parkinsonnya juga boleh disembuhkan, dipulihkan. Ada obat yang diminum, biarlah Tuhan juga jamah menjadi kesembuhan buat Ibu Alen. Kita juga tetap doakan untuk Bapak Sengtai, Bapak Hendrik dalam proses cuci darahnya, Tuhan yang tolong. Kita juga doakan bangsa dan negara kita yang terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dengan vaksin. Biarlah Tuhan juga menolong. Saat ini vaksin sudah diberikan baik kepada rohaniwan, demikian juga guru-guru yang melakukan pelayanan publik. Biarlah Tuhan juga yang memberkati. Demikian juga nanti vaksin akan diberikan kepada masyarakat. Biarlah semua boleh tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik, memberi kesehatan buat seluruh masyarakat. Kita juga doakan untuk gereja di dalam pelayanannya. Tuhan yang pimpin, gereja boleh terus dipakai Tuhan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terakhir kita bawa pergumulan pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, pertolongan dan penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami boleh rasakan penyertaan-Mu, kasih kemurahan-Mu, penjagaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga ingat untuk jemaat yang sedang sakit, kami doakan untuk Bapak Agus, Ibu Gina Rosa, juga Jeb, biarlah Tuhan juga yang tolong di dalam pemulihan kesehatannya, Tuhan campur tangan, dan biarlah saat dirawat di rumah sakit, ia boleh mengalami pemulihan melalui obat, infus yang diberikan. Demikian juga saat nanti keluar dari rumah sakit, Tuhan juga yang sertai dengan kesembuhan. Berkati juga untuk Ibu Ayang dalam pemulihan tulang tempurungnya, dan biar Tuhan juga tolong dalam terapi kakinya dapat digerakkan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Alen, untuk Parkinson dan juga stroke. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk obat yang diberikan, Tuhan juga berkati menjadi kesembuhan buat Ibu Alen. Kami juga bawa dalam doa untuk Bapak Sengtai, demikian juga Bapak Hendrik. Tuhan juga campur tangan dalam cuci darahnya. Tuhan yang berkati sehingga semua berjalan lancar, sehat. Dan juga Bapak Hendrik yang telah operasi mata, Tuhan juga memberkati, matanya boleh pulih kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, biar Tuhan yang memperhatikan sertai mereka bersama keluarganya. Mereka boleh tetap dengan iman yang teguh, melewati masa tuanya, dan mereka juga boleh berbahagia dengan keluarganya masing-masing. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang dilakukan bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan terus menolong
Saat ini sedang dilakukan vaksin untuk rohaniwan, juga guru-guru, mereka yang melakukan pelayanan publik, biarlah Tuhan juga yang berkati, semua berjalan lancar dan semua boleh baik keadaannya. Demikian juga vaksin untuk masyarakat, semua boleh tersedia dan pada waktunya dapat dilaksanakan. Kami juga berdoa untuk pelayanan gerejamu di tempat ini, Tuhan memberkati, walau terbatas, tapi kami percaya di dalam hikmat Tuhan, Tuhan tolong kami untuk dapat terus melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Saat ini kami bawa pergumulan kami masing-masing, Bapa dengarlah, dan kami mohon pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, dan biarlah setiap doa yang dipanjatkan ketika jemaat-Mu berseru, kami percaya Engkau Allah yang mendengar, Allah yang memberkati. Bapa, inilah doa syafaat kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami mau tutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus pada minggu ini. Puji Tuhan, minggu ini kembali kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu boleh menyiapkan roti dan cawan anggur yang sudah Bapak Ibu terima di tempat masing-masing. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita akan iringi dengan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, di dalam perjamuan terakhir, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Ini adalah cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, ingatlah
akan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Karena itu mari kita hidup terus bersama Tuhan di dalam terang firman-Nya. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Bapa di surga. Roti ini lambang tubuh-Mu. Ingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh-Mu tersalib. Menerima segala hukuman Tuhan. Karena itu kami tidak harus menanggung hukuman lagi. Terima kasih Bapa. Ajar kami dengan tubuh yang sudah ditebus. Kami hidup menurut keinginan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Kita angkat cawan anggur kita. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih. Ketika kami angkat cawan anggur ini, kami ingat akan darah anak-Mu Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib untuk menyucikan kami, menguduskan kami orang berdosa. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami untuk hidup di dalam kekudusan, bertahan di dalam segala berbagai pencobaan, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib, kami yang percaya kepadamu boleh diampuni segala dosanya. Kami boleh punya kepastian hidup kekal. Kami boleh memanggil Engkau Bapa, karena Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami dalam hidup ini untuk terus mengendalikan segala keinginan kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa dan akhirnya menerima maut sebagai upahnya. Biarlah kami bertahan dan terus di dalam pertolongan Tuhan kami ada kekuatan dan kami boleh menang terhadap segala macam pencobaan. Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus. Sebagai ucapan syukur kita mau memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, kecaplah dan lihatlah. Baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati.
Sungguh ya Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang merupakan makanan rohani bagi kami. Kami bersyukur Tuhan juga telah mencukupi segala kebutuhan kami melalui jasmani kami. Itu semua Tuhan pelihara dengan sempurna. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan yang asal daripada Tuhan. Kiranya Engkau terima, Engkau kuduskan, sucikan persembahan ini. Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan doa berkat dan pengutusan oleh hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Kendalikanlah segala keinginanmu. Jangan biarkan ada keinginan jahat dalam hatimu. Dan hiduplah terus bertahan di dalam menghadapi setiap pencobaan. Karena ketika engkau tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.